Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nunggu office boy beres-beres kelas, ya udahlah, lumayan ada waktu sekitar 20 menitan sampai setengah jam. Sekarang gua upload video itu ya mungkin cuma sebulan sekali, atau ya nggak bisa full kayak dulu karena harus fokus di sekolah. To the point aja kali ya. Kejadian ini gue alami sekitar, kalau yang pertama gue udah gue share di Instagram yang gue nyium bau anyir darah. Kejadian kedua, nyium baunya itu seperti bau ayam mentah, bau daging ayam yang mentah. Jadi sumpah kaku gue. Kenapa jadi gini ya? Hari Jumat nih, habis Jumatan pakai batik lagi, udah kayak bapak-bapak Pemda. Kejadian ini gue alami di tempat mall dulu gue bekerja sebagai customer service, yang sempat gue ceritakan, dimana di mall ini ada sebuah kejadian ketika saat grand opening sebuah fashion store lawannya Bulan. SPG-nya semuanya hampir semua SPG-nya itu mengalami kesurupan massal. Hampir semua SPG-nya mengalami kesurupan massal, dan itu minta bantuan ke semua tenan karena memang satu diurus, yang di depan nyamber, yang di dalam beres, keluar kena lagi gitu ya. Di mall ini pula banyak kenangan yang gue alami gitu kan, dimana gue lagi ngisengin cleaning service, tiba-tiba ada kepala ngegelinding, lalu di tangga darurat ada suara cewek nangis, dan suara perempuan menangis ini yang di tangga darurat bukan gue dong yang mendengar, tapi tenan yang ada di dekat tangga darurat itu dengar juga suara perempuan itu sekencang apa menangis gitu. Mall ini tadinya adalah mall yang paling ramai karena berada di tengah-tengah, pusatnya letaknya ada di tengah-tengah dan paling ramai dulu, tapi sekarang paling sepi dan bukan terbengkalai sih ya. Mas Sidik, mau nyapuin ini ya? Hah? Nyapuin ini? Ntar aja? Ntar aja. Ya udah. Gampang. Ya. OB. Oh iya, kelas dulu. Mau hujan Pak Sidik? Iya. Muti udah masuk tadi, Muti? Belum. Masih belum sembuh? Iya. Oh ya udah. Ngobrol dulu guys, no edit alami. Jadi di mall ini gue juga mengalami kejadian. Gue kan orangnya iseng ya. Toko itu buka jam 10, tapi gue sudah sampai di mall jam kadang setengah 7, kadang jam 7, karena enak, sepi dan gelap. Gue jujur, gue orangnya tipikal orang yang iseng dan juga apa ya, gue juga sempat dijuluki center class. Karena apa? Karena kalau gue datang lebih dulu nih, ada aja yang gue beli di jalanan gitu, entah itu permen, entah itu coklat, ya coki-coki lah, atau permen-permenan gitu, gue beli puluhan. Setiap office boy atau security yang gue temuin gue kasih satu, kadang coklat gue kasih coklat, kalau lagi gue beli permen banyak ya mereka gue kasih satu-satu permen gitu kan. Kadang juga kalau ibu gue lagi jualan nggak habis,
sisa-sisa dagangannya kan ibu gue jualan nasi uduk ya, nasi uduk, lupis, lontong, sayur gitu kan. Ada juga donat, risol dulu. Itu gue bawa untuk gue bagi-bagiin ke mereka gitu. Makanya gue sempat dijuluki center class. Sampai dari lantai 3 ke lantai 1 kenal gue semua, security sama office boy-nya. Jadi ada suatu kejadian di mana gue iseng duduk di tempat di depan toko fashion store itu. Di seberang fashion store-nya kan gelap tuh ya, ada suatu tenant stand toko minuman, itu gelap banget. Gue paling demen ngerjain office boy gitu loh. Kualat gue saat bunyi suara gelodak, gue munculin kepala begini doang. Kaget lah, wah. Gue ketawa ngakak. Nggak taunya setelah gue ngerjain office boy itu ada yang ngelinding di depan gue, kepala. Kepala doang guys, kepala laki-laki ngegelinding sambil begitu. Kejadian kedua, gue menjahili atau isengin temen gue yang lagi hamil 7 bulan. Gue lupa kalau dia lagi hamil gitu kan. Saat itu lagi stock of 6 atau mau nyetok barang. Kita harus datang lebih pagi, sekitar jam 5:30. Gue nyampe udah jam 5:15. Lebih dulu gue nyampe. Jika temen gue mau datang lewat tangga, eskalatornya kan masih mati gitu ya. Gue kerjain, gue ketawa, dia temen gue yang hamil langsung megang perut sambil baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum gitu. Gue ketawa ngakak, Resi ini gue Runan gitu, brengsek lu Nan, kata dia gitu. Gue dikerjain, sorry lupa lu lagi hamil. Dia langsung naik buru-buru. Aduh, gue kalau kepikiran sampai sekarang gue berdosa banget gitu loh. Kalau tiba-tiba ada brojol di situ kan bahaya gitu. Nah, tadinya mall ini adalah mall yang paling ramai, dan setiap weekend gue dapet tugas untuk checker, menghitung jumlah pengunjung pakai checker hitungan gitu ya. Di hari Sabtu aja tuh bisa hampir 10.000 orang lebih gitu loh. Itu dari jam 1 sampai jam 5 sore itu 10.000 orang lebih, belum dihitung sama malamnya gitu ya. Sekarang malah sepi, ditinggal tenan-tenannya yang ada hanya teater itu apa ya, bioskop. Dulu bioskopnya ada di lantai 3, sekarang ada di lantai 4. Yang dulunya adalah rooftop, dibuat bioskop sekarang. Kalau dulu XX1 di lantai 3, letaknya di samping toilet gitu kan. Ya itu, gue juga pernah mengalami kejadian di bioskop ini saat pertama kali buka. Tahun berapa gue lupa, yang gue nonton film Hantu Jeruk Purut yang gue ceritakan. Di depan layarnya tuh ada sosok tinggi besar berdiri, matanya merah gitu kan. Dan setelah sekian tahun gue mengalami kejadian lagi. Kejadiannya ketika gue nonton film Ivana, baru tayang 1 hari tayang, gue langsung nonton gitu. Kalau nggak salah tayangnya tanggal berapa gitu, pokoknya yang gue ingat Kamis malam Jumat gue nonton itu jamnya jam sore yang mau maghrib gitu kan. Teaternya nih enak. Bioskopnya enak. Satu studio yang nonton cuma 10-20 orang, serasa bioskopnya sendiri. Nah, yang gue lucunya ketika gue lagi ke loket, ke tiket pembelian gitu kan, tempat favorit gue kalau duduk itu seatnya di tengah, antara B, C, atau D, di nomor 10, 11, 12, 13, atau 14. Antara itu gue duduk di situ. Nah, kebetulan kosong nih. Yang sebelah kanan kosong, berarti dari 1 sampai 9 sampai 10 tuh kosong gitu kan. Keisi. Dari 1 sampai 10 tuh keisi. Kata si mbaknya,
Yang abu-abu sudah terisi mas, dari 1 sampai 10. Oke, nggak apa-apa mbak. Tempat favorit saya memang antara 10, 11, 12, 13 sampai 14 begitu kan. Gua milihlah nomor di 13. Kata mbaknya, mas nggak boleh kosong dulu mas, harus diisi nih 11, 12 nya. Ya udah, akhirnya gue duduk di bangku nomor 11 karena 1 sampai 10 udah keisi, 11 kosong kan, nggak boleh dijeda gitu ya, harus keisi penuh. Yang pada kenyataannya ketika gue masuk ke teater, gue inget teaternya teater 3 masih ada kok itunya apa namanya, tiketnya masih ada, masih gue simpen. Gue kalau nonton film gue simpen tiket-tiketnya masih ada. Yang pada kenyataannya ketika gue masuk, seat gue dari 1 sampai 10 kosong dong, yang ada gue doang sendirian. Mereka pada pindah, nggak tahu pindah kemana. Ya udah, akhirnya yang tadinya gue duduk di bangku 11, gue pindah ke bangku 13 di tengah-tengah otomatis. Ketika film berlangsung itu kalau nggak salah pas lagi ini film Ivana ya, sumpah ini gue kejadian lagi kayak gini. Pas film lagi berlangsung, saat lagi dipenggal kepalanya gitu, pakai katana gitu kan si Ivananya sempat bilang, setiap tetes darahku yang mengalir akan jadi apa gitu kan. Nah tiba-tiba itu gue inget banget, itu udah mau maghrib gitu kan. Tiba-tiba kok gue bau anyir ya, bau anyir seanyir-anyirnya, anyir darah kayak nyampur nanah gitu. Bau anyir darah kayak kecampur nanah gitu kan. Gue langsung gini nih, gue ke kanan gue kan kosong. Gue diem, aman, kanan gue aman. Lalu gue ngarahin hidung gue ke kiri gini. Pas ke kiri baunya makin santer dari kiri. Gue langsung oke, fine, gue tau lu di situ, tapi please jangan nunjukin apapun, udah cukup bau lo aja gitu kan. Itu ada sekitar 5 sampai 10 menit bau anyir darah gitulah. Yang pada akhirnya udah, tadinya gue duduk di tengah-tengah begini, gue melipir ke kanan begini nih sambil nonton begitu. Udah selesai, filmnya selesai, itu selesai sekitar habis jam 7 kurang lah, jam 7 kurang atau jam 7 pas atau jam 7 lewat, gue nggak tahu, pokoknya 1 jam, hampir 2 jam itu film. Gue ngambil teater yang sore, yang jam 5-an gitu ya. Turun, gue buru-buru turun, langsung dadak sampai di depan pintu exit. Gue ngeliat ke tempat gue duduk, gue hanya melihat seperti ada siluet tapi berasap gitu ya, siluet berasap bulat begini gitu, bulat oval gitu kayak lagi duduk gitu kan, tapi belum berbentuk apa-apa, cuma kelihatan siluet gitu aja. Yang akhirnya gue ngomong, oh oke, lu di situ gitu kan, ngikut nonton juga. Kejadian pertama, bau anyir darah. Yang pada akhirnya gue konsultasi ke, boleh nggak sih nyebut sahabat atau teman, Mam? Sahabatan kita kan, Mam ya. Jadi ini Mami Rene, atau Mbak, gue nyebutnya Mami Rene atau Tehnya Bun, atau ya Tehnya Bun lah. Kenapa gue manggilnya Mami Rene? Karena anaknya namanya Rene gitu kan. Tapi gue di ininya nama itunya, nama tenarnya bukan nama panggungnya ya Bun, tapi gue nyebutnya Mami Rene gitu karena anaknya namanya Rene. Lucu, si Rene itu lucu banget sumpah. Gue konsultasi via DM, Mam, kok waktu aku lagi nonton film ini gitu kan, nyium bau anyir ya, bau anyir darah sama bau nanah gitu kan. Wah,
langsung kaget, ada kok DM-nya, masih ada, masih gue simpan. Sampai kaget, wah serius bang, bisa-bisaan tuh ada Sundari di bioskop. Hah? Sundari? Apaan Sundari? Sundel lobong gitu kan. Oh iya, kalau saya nyebutnya Sundari kata dia. Oh Sundari, ya udah akhirnya sampai sekarang gue juga ngikut deh, Mbak Sundari. Serius lu bang, hebat banget bisa ketemu Sundari. Di mana emang? Gue kasih tau lah, ini mallnya di sini gitu kan. What? Mami Rene sampai bingung. What? Banyak juga yang DM ke saya, bang, mam, kesini dong ke mall ini nih, mallnya sepi gitu kan. Ternyata betul kejadian. Serius bang Runan, kesini aja. 4 lantai udah ditinggalin tenannya semua yang ada, hanya tinggal itu doang, bioskop. Akhirnya gila lo bang, sampai bisa dapat Sundari gitu kan, atau Sundelobong. Sumpah baunya tuh anyir banget, bau darah sama bau nanah gimana sih, yang not smells good lah, stinky banget itu, sticky banget baunya. Lo pasti tahu lah kalau bau anyir, bau amis darah sama nanah kayak gimana, enak gitu kan. Udah selesai itu, kejadian gue nonton lagi nih film Ivana lagi. Jadi gue nonton film Ivana itu 3 kali. Gila, gue nonton sampai 3 kali karena saking bagusnya dan nggak bosen gitu ya. Ya kejadian kedua, gue ngajak Nining sama Asep, dan itu malam Jumat juga guys, videonya ada. Namun Nining sama Asep nggak mengalami kejadian yang gue alami, nyimbau anyir darah nggak. Tapi Asep sama Nining gue ajak ke tangga darurat, dimana dulu sempat ada suara wanita menangis. Dan sekarang tangga daruratnya sudah digembok, nggak boleh dibuka. Entah dengan alasan apa, gue juga nggak tahu gitu kan. Tapi kalau yang gue lihat flashback sih, sepertinya ada kejadian yang memang di luar nalar, yang sekarang itu digembok. Padahal itu kan tangga darurat ya, tangga ya kalau ada kejadian amit-amit, misalnya bencana alam atau human error, kita kan harusnya lewat situ, tapi itu dikunci, itu sekarang digembok. Nining sama Asep gue ajak situ, Asep coba ngelihat dan meraba pintunya, dia langsung kaget gitu kan. Ada apa Asep? Kata Asep, bang gak enak gitu kan. Nining juga sama, Nining langsung uwe, mual-mual dan mentah-mentah. Gue ajaklah Nining keliling ke mall itu, mall yang tadinya ramai dan terkenal di kota Tangerang. Gue kasih tahu tempatnya di mana. Ketika gue ngerjain OB, tiba-tiba gue juga dikerjain, ada kepala ngegelinding. Gue tunjukin juga di mana tenan ada pegawai baru, pegawai salon. Salonnya itu JA, inisialnya JA. Jadi ada pegawai baru di situ, masih pakai seragam hitam putih. Dia mengalami kesurupan dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, nggak sadar-sadar. Padahal sudah dipegangi oleh security 4, 5, 6 orang. Cewek ini badannya kecil, tapi security-nya ditendang-tendangin semua, mental semua, dan nggak ada yang kuat megangin dia. Finally-nya pas gue pulang kerja, gue lihat gitu, tanpa sengaja gue tunjuk, suruh masuk sama bukan sama security-nya, sama yang kesurupannya. Dia nunjuk gue, kata dia masuk, ya akhirnya gue obatin. Dia kesurupan oleh, ada kejadian lah, mungkin nggak bisa gue sebut kali ya, nggak etis gitu ya. Kejadiannya ya nggak jauh dari salonnya dia, parkiran Society. Ya seperti itu. Akhirnya gue keluarin, si yang memasuki karyawan ini minta balik ke tempatnya, tapi dengan cara gue gendong. Ya udah akhirnya gue bopong gitu kan, gue balikin ke tempatnya. Sadarlah si karyawan ini setelah kesurupan dari jam, gue sih dengernya waktu gue berangkat kerja itu jam 7 udah ada suara orang teriak-teriak dan jeritan gitu ya, wah gitu kan. Gue kira apa, nggak tanya inilah gitu lah.
antara jam 7 atau setengah 8-an gitu. Dari kasihan loh, gila dari pagi sampai sore kesurupan, mukanya udah pucat, udah biru semua. Keluar. Gua ajak Nining ke tangga darurat biar mereka merasakan auranya seperti apa gitu kan. Nining sama Asep kan gua buka ya, tapi belum gua ambil lagi. Jadi mereka sekarang blong gitu, udah terbiasa kalau ngikut gue. Gue tunjukin kejadian di mana ada kepalanya kelinding, terus tempat gue kerja dulu, gudang gue ketika dulu bekerja dan gelap, ada banyak sosok di situ, gue tunjukin juga. Terus tempat di mana fashion store lawannya bulan ada, dan SPG-nya hampir semuanya kesurupan saat grand opening. Gue tunjukin semua kan ini ke Asep. Mereka langsung, wah nanti ada videonya ya, kalian tinggal lihat. Dan gue mohon kalau kalian tahu lokasi mallnya ini, please jangan di spill namanya, cukup datang, lo nonton, lo merasa itu mall punya lo sendiri, yang ada tinggal bioskopnya doang. Kalau lo mau nonton, senonton-nontonnya nyaman dan sepi, kesini aja ya. Sepi banget. Sepi banget, dan lo nggak akan merasa terganggu dengan hiruk pikuk bising gitu. Gue jamin pasti selalu kebagian bangku. Itu. Terus kejadian kedua, gue mencium bau amis, daging kayak daging ayam mentah gitu, tapi gue nggak tahu ini sosoknya apa, gue nggak tahu. Ketika gue menonton film PSC, Pengabdi Setan Komandian 2, gue nonton sampai 3 kali. Ivana 3 kali, PSC gue Pengabdi Setan Komandian 2 gue sampai 3 kali juga. Pertama gue nonton nggak ada kejadian apapun, nggak ada. Gue nonton juga sama pas malam Jumat saat pertama kali keluar. Kejadian kedua nonton lagi malam Jumat lagi, tapi gue ngajak teman. Gitu kan. Saat lagi pas part scene ada anak kecil yang ketiban lift, terus si Winanya kesiram darah gitu kan. Nah, kejadian lagi tuh gue nyium bau amis, tapi bau amisnya amis kayak, tahu gak sih lo kayak kalau ayam mentah gitu, bau ayam mentah gitu ya, kayak gitulah baunya. Gue ngarahin ke kanan, gue arahin ke kiri. Kebetulan ya gue juga duduk sama di bangku 11, 12, 13 gitu kan, penuh semua, kanan gue penuh, tapi kiri gue kosong. Gue arahin lagi ke kiri, theater 4. Gue arahin ke kiri, gue sikut temen gue, lo nyium bau aneh nggak? Temen gue langsung begini, Pak Sidik, ya. Mau ngepel ini ya? Iya. Udah. Tunggu bentar. Mau dipel guys. Jadi gue sikut teman gue, lo nyium bau sesuatu nggak? Teman gue langsung begini, ke kiri gue diginin. Iya, kayak bau ayam mentah kata dia gitu kan. Dari mana? Dari arah kiri sebelah lo. Gue langsung mepet begini kan. Ngapain lo, kata temen gue? Nggak, udah. Nonton aja. Udah selesai. Sama nih kayak kejadian yang gue nyium bau anyir saat lagi mau di pintu exit. Gue ngeliat ke arah atas di bangku gue gitu, ada apa, ternyata nggak ada sosok, cuma ya itu baunya, bau anyir, bau amis ayam mentah. Semua ya, cerita begini doang aja pegel, panas, sama gak enak. Cuma kecium itu bau amis ayam mentah ya. Please, sekali lagi kalau kalian tahu mallnya jangan di spill, sebab gue ada videonya ketika gue ngajak Asep dan Nining untuk nonton di mall ini. Nining sama Asep
merasa nggak nyaman di bagian tangga darurat dan pengen buru-buru turun gitu kan. Kejadian ketiga, gue nonton PSC lagi, Pengabdi Setan Kemenyan yang ketiga kalinya, tapi gue ngajak temen gue yang bawa amis ayam juga, sama satu teman gue lagi yang dari Jambi, datang dari Jambi gitu kan. Gue ajak nonton ke mall ini. Nonton waktu itu kita ngambil yang jam terakhir, jam 9, selesai jam 11-an lewat lah ya, selesai jam 11-an lewat sedikit. Temen gue penasaran, sampai dia ngomong, pas masuk pertama kali ke mall ini, dia sampai ngomong, alamak, ini mall apa rumah hantu, katanya gitu. Sepi banget, cuma kita doang, kata dia. Iya cuma kita doang. Gue balas, cuma kita doang, nggak ada. Tapi di atas udah ada orang yang nonton, tapi di mallnya tuh kosong, nggak ada sama sekali, nggak ada orang yang datang karena tenan-tenannya udah nggak ada gitu kan, cuma ada bioskopnya doang. Pertamanya sih gue ngajak dia lewat lift karyawan atau loading dock yang digunakan untuk bawa-bawa barang. Gue kira masih bisa digunakan, nggak taunya lift. Jadi nggak taunya lift barangnya udah nggak berfungsi dan udah nggak bisa lagi gitu kan. Jadi udah complicated banget deh. Nah teman gue ini gue ajak lewat lift barang ini kan, dia sampai ngomong lagi, alamak serius bang kita lewat sini, gimana masih nggak percaya? Nggak bang, gue lewat sini aja gue udah merinding, kata dia. Jadi ya situasinya kayak gitulah, udah loading dock, tempat barang-barang, atasnya bocor, air netes, lewat lift juga, dan kita mau nonton ada lift, kecelakaan lift juga gitu kan. Tangkaplah sudah. Awalnya gue nonton berdua sama temen gue yang dari Jambi, tapi temen gue yang nyium bau amis kayak ayam mentah, gue suruh nyusul sini dong, gue nonton berdua doang nih di mall ini, takutnya gue kenapa-napa gitu kan. Sebab temen gue yang dari Jambi minta diajak keliling mall itu juga gitu. Dia bilang, gue nggak percaya sama lo bang, kalau mallnya gini gitu kan. Gue ceritain lah kalau gue ngalamin kejadian apa di situ, gue ceritain gitu. Tapi dengan syarat buka mata batin gue, kata dia. Ya udah gue buka tapi setengah doang, nggak full, hanya sedikit. Gue buka penciuman, telinga, mata gue buka sedikit sama sedikit rasa gitu kan. Saat lagi berkeliling di mall, sampai pas mau masuk ke area tangga darurat kan udah gelap banget ya, kita dicegat sama sosok yang rambutnya agak panjang. Dia udah ngeliat begini aja gitu kan, ngeliat gitu. Gue langsung stop, udah tunggu, kita di sini aja, di depan udah ada yang nunggu gitu. Teman gue yang dari Jambi bilang, kok gue nggak ngeliat apa-apa bang ya, itu di depan kita. Teman gue yang sama-sama nyium bau amis ayam mentah, itu lo nggak ngeliat tuh, itu lo ada yang nongol gitu kan. Akhirnya yang dari Jambi bilang, gue ngeliat cuma sosok hitam doang besar. Iya, ternyata di balik yang rambut panjang ini ada sosok hitam lagi besar di belakang dia. Dan ternyata lorong tangga darurat bekas tempat gue dulu bekerja itu adalah sekarang adalah zona merah, dan ya security atau OB segala macam nggak berani lewat situ. Kalau dulu waktu lagi jaya-jayanya security banyak, OB banyak, tapi sekarang security cuma ada 1, 2, atau 5 gitu kan. Sekarang OB sama security jarang, nggak ada, dan nggak ada yang berani lewat area situ gitu loh. Bahkan pernah ada suatu kejadian ketika masih jaya-jayanya, ya kan gue datang duluan karena gue memang paling enak menikmati sendirian gitu, sepi, gelap-gelapan. Kadang gue juga naik ke, sebelum jadi bioskop kan itu tower air ya, gue naik ke tower airnya, gue ngelamun, ngeliatin pemandangan kota Bogor. Dulu gue introvert banget, gue super introvert, gue orang yang paling introvert dan gak percaya diri, serius. Ketika yang lain jalan
melalui keramaian, gue nyari yang sepi, gue lewat tangga darurat. Sebab gue memang ya seperti itu. Tapi aneh, gue kerja sebagai customer service. Jadi ketika gue bekerja ya gue profesional, gue harus melayani. Setelah itu ya udah, gue balik lagi ke dunia gue ya, dunia orang yang introvert dan nggak percaya diri dan merasa ya nggak suka keramaian. Jadi memang area yang tempat gue kerja itu adalah zona merah. Ketika gue lagi menunggu di depan toko, kan gelap tuh ya, di center nih, di center sama security yang lagi ngecek. Tahu-tahu gue nongol, halo pak, security langsung begini, Allah Akbar, ngagetin aja. Kenapa pak, gue gituin. Oh Bang Runan, kata dia. Ada apa? Saya bilang. Curhat lah dia, pak, sini Bang Runan, sini bang, sini apa. Lo lihat gak tuh mainan yang buat anak-anak tuh kidiret, kita nyebutnya kidiret, kayak odong-odong lah gitu. Gue pas lagi ngecek kesini waktu malam apa gue lupa, kata dia. Gue kira lupa dimatiin mesinnya, kok nyala gitu kan, tapi dia doang yang nyala dan ada anak kecil yang naik. Ada anak kecil yang naik, kata dia. Dia tuh ngomong, pak, ini semua kalau kita pulang mesin dimatiin semuanya. Tapi gue ngeliat ada anak kecil main itu, kidiret itu, main odong-odong itu yang kuda-kudaan. Gue begini doang, gue giniin. Paham kan? Ngerti kan lo? Oh iya, sampai gue tunjuk tuh dari sana, dari sebelah kiri, dari gudang itu, dari gudang toko baju. Oh iya, emang tuh paling angker, kata dia. Banyak juga teman gue yang lagi lewat situ katanya ngeliat gitu kan, kata security-nya. Ya itu jadi pengalaman gue ketika ngajak Nining, ngajak Asep, ngajak teman dari Jambi. Dan kejadian juga ketika gue nonton film Ivana dan Pengabdi Setan. Di film Ivana gue nyium bau anjir darah dan juga kayak bau nanah. Di film Pengabdi Setan gue nyium bau kayak ayam mentah gitu, tapi gue nggak tahu tuh kalau bau ayam mentah, gue nggak tahu. Gue nggak konsultasiin itu ke Mami Rene. Terus Nining sama Asep merasakan aura ketika berada di tangga darurat yang sekarang sudah digembok. Temen gue juga merasakan area itu ketika malam, ketika sudah tutup semuanya dan gelap. Ya, dan gue sekali lagi gue mohon kalau kalian tahu mall ini ada di mana dan namanya apa, please jangan di-spill namanya, oke? Please jangan disebut. Kalian kalau mau datang aja, nonton aja gitu ya. Rasain sensasinya. Kalau kalian nggak percaya, ambil yang jam terakhir, kalau bisa yang jam 8, jam 9, selesai jam 10, jam 11, sebab dia tutup kalau nggak salah sekarang jam 9 malam. Itu aja jam 9 malam atau setengah 10 udah dimatiin semua lampu-lampunya. Kalian lihat seperti apa suasananya. Ya, rasain sensasinya. Nonton sambil uji nyali gitu kan. Ya, terima kasih buat Asep, buat Nining, buat Mbak Wi, buat Fatur. Apa kabar Fatur? Udah lama lu gak nyapa gue. Buat Sani, buat Anas yang dari Jambi, untuk Mami Rene, buat Mbak Jeki Ayu yang ada di Texas, untuk Teteh siapa gue lupa, yang ada di Swiss, untuk Teh Dini yang ada di Taiwan, untuk Rumah Kue Akila, Juragan Kue di Kota Lampung. Semoga sukses selalu untuk orderan snack powernya. Untuk guru-guru MI Plus Al Muhajirin, tempat gue ngajar sekarang, ada Bu Puji sebagai kepala madrasah, Bu Indah, adik ipar gue Lia, guru kelas 1, ada Bu Gita, Bu Novi, semoga ibunya cepat sembuh, ada Bu Tuti, ada Bu Isna ini, gue nggak usah disebut kali ya. Siapa lagi yang guru yang belum gue sebut ya, udah semua kali ya. Terus untuk semua yang sudah masih setia dengan gue, terima kasih. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan diberi umur panjang, juga berkah ya. Jangan lupa juga tolong bantu like, comment, di subscribe dan di share.
Itu aja kalian, udah lebih dari 30 menit. Ini gue syuting di hari Jumat sambil nunggu Pak Sidik beres-beres selesai dan mendung. Saya Runan Handoyo. Sekali lagi, kalau kalian memang suka, tolong di like, di comment, di share, dan di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue cerita gini dong kok berat, panas dan pusing langsung. Jalan. Oke. Jadi nih kesini Sep, mepet dikit. Jadi Runan tuh kerja kalau udah nyampe sini nih, kelihatan kan kalau nggak ada lampu gelapnya kayak gini nih. Iya. Apalagi nih gelapnya kayak gini nih. Ini kalau nggak ada cahaya gelapnya kayak gini nih. Tuh Berat banget ya. gelapnya kayak gini ya kalau nggak ada cahaya. Nah, nih Runan sering duduk di sini nih. Ah, Temzon masih buka. Katanya tutup. Dulu aku kerja di sini. Jadi kalau nunggu ini buka, kadang Runan lagi ngelamun di sini nih, nih. Nih ya, pegang deh. Kadang Runannya ngelamun di sini, duduk sambil main handphone. Iya. Gini kan gelap ya. Ada yang lewat kopi. Beneran kan tuh, kadang iseng ngerjain. Ah. Kocak sih. Terus pindah, tadinya ini matahari nih. Ini tadi matahari. Pindah kemari nih. Pindah ke area sini. Kan lebih jauh ya, lebih jauh. Hah? Oh, kenapa? Kan lebih jauh nih, pindahnya ke sini ya. Pindah ke sini. Lebih jauh. Pindah ke sini nih lebih jauh ya. Kadang duduk di sini nih, nih, lihat. Kan jauh dari area ya, kadang duduk di sini nih. Ini lebih gelap lagi. Kedengeran kan? Kedengeran bunyi. Gelodak. Iya. Gitu. Apa? OB bawa Buat Troli. Tiba-tiba ngaget-ngagetin. Jadi kepala ngomong gini. Bah, dingin. Semua ketawa. Iya. Nggak tahu ini ada gelinding di sini. Ngeleng sampai di sini. Sampai di sini. Dia langsung begini. Gimana bang tuh rasanya bang? Biasa aja. Iya karena udah sering lihat ya. Gimana rasanya? Mantap. Auranya gimana? Iya lumayan sih bang. Agak Dulu ini paling sedikit. rame loh, paling rame. Dijual BRI. Hah? Mana? Dijual. Jadi dulu paling rame di sini. Aduh. Dan di sini kita kesini di tangga ini, tangga darurat. Iya, dan ada lagi yang itu bang. Iya, Bang. Yang ada yang nangis. Iya, yang nangis. Yang sama temen abangnya. Iya. Di skip dulu ya. Enggak, mungkin nggak kepencet gitu. Jadi gini, Neng. Aduh. Dulu nih tempat favorit Benar. kalau istirahat. Di sini ada yang jualan mie rebus. Oke. Jadi kita semua kalau makan di sini nih. Gitu. Nah, Runan lagi dapat shift pagi kalau nggak salah ya. Jadi istirahat jam 12 sampai jam 1. Jam 1. Makan pesan mie di sini. Pengen yang sepi kan, akhirnya ke tangga darurat nih. Ini tangga darurat. Sekarang dikunci ya, nggak boleh ya tangga daruratnya. Itu ada celana. Ini tangga darurat. Tiba-tiba kedengeran suara gini, ada yang nangis. Mending gue dong yang denger, yang jaga juga denger. Yang jaga denger semua, 2 orang sampai gini, bang. Ada yang nangis ya? Iya, ada yang nangis. Akhirnya mereka gini semua, mepet semuanya. Atau ada gugur langsung gitu. Asli banget. Dulu ini paling rame loh. Iya karena mungkin. Ya. Kadang juga kalau lagi iseng nunggu di sini. Kurang kerjaan kan? Emang. Jam 7 pagi. Iya tuh, pagi mah masih Yang ini lagi bang. gelap-gelap tuh lihat. Beres-beres berarti. Tempat Ini favorit bekas. dulu ini. Saking udah nggak Masih ada kurusnya loh, ya bang. Iya. Dulu paling rame. Sepi banget ya. Tadinya 21 itu di ujung sana. Jadi kalau pindah ke atas, jadi kalau main kan di sana.
21 atau Sinematik? Sekarang kan Cinepolis. Oh, Cinepolis. Dulu tentu 21 yang pertama Oh. dengan sosok tinggi besar. Yang lagi nonton Hantu Jeruk Purut. Situ. Mau ke sana? Yang kesurupan. Mau ke sana? Ayo. Sepertinya ada yang seru tuh. Gimana? Oke, fine. Gimana? Sedikit bergidik ya. Gimana? Seru. Serasa punya bioskop sendiri ya. Ya. Nih, Sep. Serasa punya mall sendiri, serasa punya bioskop sendiri ya. Jadi kalau kalian Tapi yang seru jadinya bang. Seru. Asli. yang mau nonton film horor harus kemari. Oh, benar. Cobain, sumpah cobain, dapet, yakin. Udah ya, Siap, kita siap. pulang. Gimana tadi film Ivana? Rating lagi dari ulang di sini. Ivana 9, keren. Pokoknya 9. harus nonton. 9,5. 9. Cakep. Untuk Mas Aku Kiras. jauh-jauh dari Depok nih ke sini. Nah, Sumpah nggak nyesel sih. Udah gitu. oh jatuh di. Mau jatuh di eskalator. Walaupun telat 15 menit ya tadi Iya, nonton, iya. tapi Cuma kan nggak ini. Nggak begitu ngefek karena not impossible. Baru ini. berpemanasan. Ah, yaudahlah, yuk pulang yuk, mau maghrib. Dah. Dadah. Ning, kan tadi udah ke mall, yang yang aku ceritain, ada kepala ngegelinding, ada cewek nangis. Gimana tadi? Bang tahu nggak aku pulang nggak konsen. Gimana rasa mallnya tadi? Di jalan aja sampai buat-buat bang, ya Allah. Itu satu mall yang ada kita dong bertiga ya? Gimana Sep? Bang, tahu nggak yang kata bang tangga darurat baru megang bang, langsung gitu. Kata saya, dibilang langsung. Sini ini langsung mual tuh dia. Itu mall berapa lantai tadi Sep? 3 ya. Kalah sama yang bioskop. 4 lantai, Iya. tapi isinya cuma kita dong bertiga ya? Oh, mall punya sendiri bang. Iya ya. Apa Mas? Yang 2 pakai toge, yang 1 enggak? Laper guys, makan dulu. Nah jadi udah percaya kan sekarang kalau kalau ngerasain pas nunggu toko dibuka Wah itu gelap-gelapan, terus nunggu di depan tangga atau di depan toko, apa rasanya? Aku mending pulang. Mending nunggu terang ya. Mending pulang. nunggu di luar bang. Asli nunggu di luar aja, jangan langsung masuk. Bener. Ya kan yang namanya Runan Handoyo orangnya nekat. Bukan nekat sih, seneng isengin orang. Habis itu diisengin balik ya. Udah gitu malah diisengin, ada kepala ngegelinding. Digelinding. Udah gitu tadi nonton apa Ivana yang kepala dibundung-bundungin lagi. Iya, nyambung banget ya. Kepalanya kayak gitu. Aduh, ya Allah. Udah gitu nonton Ivana yang kepalanya digelinding-gelindingin. Ya Allah ya Rabbi. Sesuai kan tempatnya kan? Sesuai kan? Tidak apa-apa. Nanti kita ke mana lagi? Taruh dikecilin dulu deh ini. Kecilin. Set. Kalau ini digedein, dikecilin, gedein. Nanti pokoknya jadi gimana ya, mau nyeritainnya juga bingung sebab ini mallnya masih beroperasi. Kemungkinan nanti kita potong-potong kali ya. Ya. Iya benar. Ya. Ada beberapa part yang dipotong sih Ya. harusnya. Biar Mau- menjaga. Iya. Privasinya. Iya, privasi benar. Tapi kalau mau nonton, itu Kang Basnya datang. Makasih Mas. Tapi kalau mau nonton, mendingan ke sini ya. Iya bang, itu berasa Rasain sensasinya. berasa bioskop sendiri. Tadi maaf pas kita datang pun udah ada yang lagi meluk-meluk gitu ya. Aduh. Terus keganggu sama kita. Aku serasa ya kan abang berdua nih sama Asep, aku di tengah, samping cowok cewek. Aduh. Udah mana sapil lagi. Astagfirullah.
Kata ibu, aduh. Udah sepi nontonnya horor. Aduh. Udah. Makan lagi. Udah ya. Siapa? Ya udah kita makan dulu ya. Itadakimasu. Asik. Makan dulu makan.